Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Selama bertahun-tahun, industri penerbangan telah memberikan manusia kesempatan untuk menjelajahi dan menghubungkan dunia. Namun di tengah kemajuan teknologi ini, beberapa peristiwa misterius muncul dan hingga kini belum terpecahkan. Peristiwa yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan dunia dalam kebingungan dan penuh teka-teki. Dari ancaman pembajakan yang menegangkan, hingga kemunculan kembali pesawat setelah puluhan tahun menghilang dengan semua penumpang yang telah menjadi kerangka, sejarah penerbangan menyimpan kisah-kisah misterius yang sulit dijelaskan. Beberapa di antaranya melibatkan teknologi canggih, teori konspirasi, hingga fenomena alam yang belum terpecahkan. Setiap insiden ini bukan hanya menjadi tragedi bagi mereka yang terlibat, tetapi juga membuka pintu bagi spekulasi dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 peristiwa hilangnya penerbangan yang penuh misteri dan mengundang penasaran. Mulai dari kisah DB Cooper yang melompat ke dalam kegelapan hingga fenomena Santiago Flight 513 yang kembali dengan cerita menyeramkan. Peristiwa-peristiwa ini akan membawa kita semua menyelami misteri-misteri terbesar dalam sejarah aviasi. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Northwest Orient Airlines Flight 305. Pada tanggal 24 November 1971, seorang pria tak dikenal yang menyebut dirinya Dan Cooper telah membeli tiket untuk penerbangan Northwest Orient Airlines Flight 305 dari Portland, Oregon menuju Seattle, Washington. Setelah pesawat lepas landas, Cooper menyerahkan catatan kepada pramugari yang mengklaim bahwa ia membawa bom ke dalam koper. Ia membuka koper tersebut untuk menunjukkan kabel-kabel dan benda menyerupai bahan peledak. Dengan ancaman ini, Cooper menuntut uang tebusan sebesar $200.000 Amerika dalam pecahan $20 serta 4 parasut. Ketika pesawat mendarat di Seattle, tuntutannya dipenuhi dan 36 penumpang dibebaskan. Namun, ia memaksa kru pesawat tetap berada di dalam dan memerintahkan penerbangan dilanjutkan menuju Meksiko dengan kecepatan rendah dan ketinggian di bawah 3 km. Dalam perjalanan menuju Reno, Nevada, sekitar pukul 20.00 malam, Cooper membuka pintu belakang pesawat Boeing 727 dan melompat ke dalam kegelapan malam bersama uang tebusan. FBI meluncurkan penyelidikan besar-besaran untuk mengungkap identitas dan nasib Cooper. Selama bertahun-tahun, ratusan tersangka diperiksa, namun tidak ada satupun yang dapat dikonfirmasi sebagai pelaku. Pada tahun 1980, petunjuk muncul ketika seorang anak laki-laki menemukan paket uang senilai $5.800 yang terkubur di tepi sungai Columbia di negara bagian Washington. Uang tersebut memiliki nomor seri yang cocok dengan uang tebusan yang diberikan kepada Cooper. Namun tidak ada bukti lebih lanjut yang ditemukan di lokasi tersebut atau di area sekitarnya. FBI menduga bahwa Cooper mungkin tidak selamat dari lompatannya karena kondisi cuaca buruk, medan hutan yang sulit, serta perlengkapan parasut yang tidak memadai untuk pendaratan aman. Pada tahun 2016, FBI secara resmi menghentikan penyelidikan aktif kasus ini, menjadikan DB Cooper satu-satunya pembajakan pesawat komersial yang tidak terpecahkan dalam sejarah Amerika Serikat. Santiago Flight 513. Santiago Flight 513 adalah salah satu kisah paling misterius dalam sejarah penerbangan. Pada tanggal 4 September 1954, pesawat Lockheed Super Constellation milik Santiago Airlines lepas landas dari Aachen, Jerman Barat menuju Porto Alegre, Brasil. Pesawat ini membawa 88 penumpang dan 4 awak dengan estimasi perjalanan selama 18 jam. Awalnya, penerbangan berjalan lancar tanpa indikasi masalah. Namun ketika melintasi Samudra Atlantik, pesawat tiba-tiba menghilang dari radar tanpa ada komunikasi darurat atau tanda-tanda kerusakan. Upaya pencarian besar-besaran dilakukan oleh tim penyelamat di area yang diduga menjadi lokasi hilangnya pesawat. Namun tidak ada jejak reruntuhan atau tanda-tanda keberadaan pesawat yang ditemukan, membuat insiden ini menjadi misteri yang tak terpecahkan. 35 tahun kemudian, pada tanggal 12 Oktober 1989, dunia dikejutkan oleh kemunculan kembali pesawat ini di langit Porto Alegre.
Tanpa komunikasi dengan menara pengawas lalu lintas udara, pesawat tersebut terlihat berputar di atas bandara sebelum mendarat dengan sempurna di landasan pacu. Yang membuat kejadian ini semakin aneh adalah fakta bahwa Santiago Airlines telah menghentikan operasinya sejak tahun 1956. Ketika pihak berwenang membuka pintu pesawat, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Kerangka dari semua penumpang dan awak yang masih duduk di kursi mereka dengan sabuk pengaman terpasang. Kapten Miguel Victor Curie ditemukan dalam posisi mengendalikan pesawat dengan tangan yang masih memegang tuas kemudi. Lebih mengejutkan lagi, pesawat masih tetap menyala meskipun tubuh para penumpang telah berubah menjadi kerangka. Fenomena ini memicu berbagai teori mulai dari perjalanan waktu hingga keberadaan adanya portal dimensi. Namun demikian, tidak ada penjelasan resmi yang pernah diberikan oleh pemerintah Brasil terkait insiden ini. Beberapa ilmuwan seperti Dr. Keslo Atelo mengajukan teori bahwa pesawat tersebut mungkin telah melewati dimensi waktu atau terperangkap dalam fenomena alam yang belum diketahui manusia. Hingga saat ini, kisah Santiago Flight 513 tetap menjadi teka-teki besar dalam dunia penerbangan dan sering dianggap sebagai legenda urban daripada fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Egypt Air penerbangan 990. Egypt Air penerbangan 990 adalah salah satu insiden penerbangan paling misterius dalam sejarah aviasi modern. Pada 31 Oktober 1999, pesawat Boeing 767-366ER yang membawa 217 orang termasuk penumpang dan kru jatuh ke Samudra Atlantik sekitar 100 km di selatan Nantucket, Massachusetts. Pesawat ini memulai perjalanannya dari Los Angeles menuju Kairo dengan singgah di New York. Setelah lepas landas dari Bandara John F. Kennedy pada pukul 01.20 waktu setempat, pesawat tiba-tiba menukik tajam dengan sudut hampir 40 derajat hingga mencapai kecepatan mendekati kecepatan suara. Turun ke ketinggian sekitar 4.900 meter hanya dalam hitungan detik. Pesawat sempat naik hingga ketinggian 7.600 meter, sebelum akhirnya jatuh dengan kecepatan yang luar biasa, kehilangan salah satu mesinnya, dan menghantam laut dengan kekuatan destruktif yang menghancurkan seluruh badan pesawat. Penyelidikan atas kecelakaan ini menimbulkan kontroversi besar antara otoritas Amerika Serikat dan Mesir. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh tindakan sengaja kapilot Gamil Al-Batouti yang diduga mematikan autopilot dan mengarahkan pesawat ke posisi menukik. Bukti dari perekam suara kokpilot menunjukkan bahwa Al-Batouti berulang kali mengucapkan frasa, "Saya berserah kepada Tuhan," sebelum pesawat mulai kehilangan kendali. Namun, pemerintah Mesir menolak kesimpulan ini dan menyatakan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kegagalan mekanis pada sistem elevator pesawat yang ditujukan oleh rivet yang patah pada mekanisme kontrolnya. Perbedaan pandangan ini diperburuk oleh kualitas rekaman suara yang dianggap kurang jelas dan dugaan adanya kesalahan interpretasi terhadap percakapan dalam bahasa Arab. Misteri dibalik jatuhnya Egypt Air penerbangan 990 tetap menjadi bahan perdebatan hingga hari ini. Berbagai teori berkembang, mulai dari dugaan bunuh diri, hingga sabotase, atau bahkan keterlibatan militer. Beberapa pihak mencurigai adanya konspirasi karena pesawat membawa sejumlah pejabat tinggi militer Mesir. Amelia Earhart. Amelia Earhart, seorang penerbang legendaris asal Amerika Serikat, dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah penerbangan. Pada tahun 1937, Earhart memodifikasi pesawat Lockheed model 10E Electra untuk misi penerbangan keliling dunia. Pesawat ini dipilih karena kemampuannya yang handal dalam menempuh jarak jauh dan kecepatan yang memadai untuk ekspedisi ambisius tersebut. Lockheed model 10E Electra merupakan pesawat bermesin ganda yang dirancang untuk mengangkut penumpang, tetapi dimodifikasi khusus untuk misi Earhart dengan menambah tangki bahan bakar tambahan untuk meningkatkan daya jelajahnya. Modifikasi ini dilakukan untuk memastikan pesawat dapat menempuh rute yang panjang melintasi Samudra Pasifik dan Atlantik. Pada 2 Juli 1937, Earhart dan navigatornya Fred Noonan lepas landas dari Lae, Papua Nugini menuju Pulau Howland, sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik.
Pulau Howland dipilih sebagai titik pemberhentian karena lokasinya yang strategis dalam rute penerbangan mereka. Namun, pesawat mereka tidak pernah mencapai tujuan. Kontak radio terakhir antara Earhart dan kapal USCGS Itasca yang bertugas memadu mereka mengindikasikan bahwa mereka kesulitan menemukan Pulau Howland dan kehabisan bahan bakar. Upaya pencarian besar-besaran yang melibatkan Angkatan Laut Amerika Serikat dan sejumlah kapal serta pesawat dilakukan selama 2 minggu, tetapi tidak berhasil menemukan jejak Earhart, Noonan, atau pesawat mereka. Hilangnya Earhart dan Noonan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Beberapa teori menyatakan bahwa pesawat mereka jatuh ke laut karena kehabisan bahan bakar, sementara yang lain menduga mereka mendarat di pulau terpencil dan terdampar. Stardust CS-59. Pada tanggal 2 Agustus 1947, pesawat Avro Lancastrian yang dioperasikan oleh British South American Airways dengan nama Stardust lepas landas dari Bandar Udara Ezeiza di Buenos Aires, Argentina menuju Santiago, Chili. Pesawat tersebut membawa 11 orang termasuk 6 penumpang dan 5 awak. Rute penerbangan ini merupakan bagian dari layanan reguler yang menghubungkan Amerika Selatan dengan Eropa. Stardust diperkirakan akan mencapai Santiago dalam waktu sekitar 4 jam, namun pesawat tersebut tidak pernah tiba di tujuan. Pesawat ini dilaporkan menghilang di wilayah pegunungan Andes, salah satu rangkaian pegunungan terpanjang dan tertinggi di dunia yang dikenal dengan cuaca ekstrim dan medan yang sulit. Pencarian intensif dilakukan oleh otoritas Argentina dan Chili, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Pesawat dan penumpangnya seolah-olah lenyap tanpa jejak. Salah satu aspek yang menambah misteri adalah pesan terakhir yang dikirim oleh awak pesawat melalui kode Morse, yaitu stand deck, yang hingga saat ini belum dapat dijelaskan maknanya secara pasti. Selain itu, cuaca buruk yang melanda wilayah Andes pada saat itu diduga menjadi faktor utama hilangnya pesawat, meskipun tidak ada bukti konkret yang ditemukan selama pencarian. Misteri hilangnya Stardust baru terungkap lebih dari 50 tahun kemudian pada tahun 1998 ketika pendaki gunung menemukan reruntuhan pesawat di lereng Gunung Tapung Ato pada ketinggian sekitar 4.700 meter di atas permukaan laut. Investigasi lanjutan mengungkap bahwa pesawat tersebut kemungkinan besar mengalami kecelakaan akibat badai salju hebat yang menyebabkan tabrakan dengan gunung. Selain itu ditemukan bahwa kondisi gletser yang terus bergerak telah mengubur reruntuhan pesawat selama beberapa dekade, menunjukkan dan menjelaskan mengapa pencarian sebelumnya tidak berhasil. Meskipun lokasi kecelakaan telah ditemukan, penyebab pasti hilangnya Stardust tetap menjadi pesan standar, tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, menjadikan kasus ini sebagai salah satu misteri penerbangan paling misterius dalam sejarah. Boeing B-47 Stratojet. Boeing B-47 Stratojet adalah salah satu pesawat pengebom strategis paling inovatif yang dikembangkan selama Perang Dingin. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1944, pesawat ini menggabungkan teknologi canggih seperti sayap sweepback dan mesin jet yang dipasang di bawah sayap. Pesawat ini mampu membawa muatan hingga 9 ton termasuk bahan nuklir untuk misi strategis. Meskipun tidak pernah digunakan dalam pertempuran langsung, perannya sebagai alat pengintai dan bagian dari kekuatan pencegahan nuklir membuatnya menjadi simbol penting teknologi militer Amerika di tengah ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Salah satu insiden yang paling misterius terkait B-47 terjadi pada tanggal 10 Maret 1956, ketika pesawat dengan nomor ekor 52534 menghilang di atas Laut Mediterania selama misi rutin. Pesawat ini lepas landas dari MacDill Air Force Base di Florida menuju pangkalan udara Ben Guerir di Maroko. Dengan membawa 2 kapsul bahan nuklir dalam wadah khusus, setelah berhasil melakukan pengisian bahan bakar udara pertama, pesawat ini kehilangan kontak saat mencoba pengisian bahan bakar kedua pada ketinggian sekitar 4.300 meter di dekat Oran, Maroko. Tidak ada sinyal bahaya atau komunikasi terakhir yang diterima dari kru sebelum pesawat tersebut menghilang tanpa jejak. Laporan dari sebuah kantor berita Perancis menyebutkan bahwa pesawat mungkin telah meledak di udara, tetapi tidak ada puing-puing atau sisa-sisa yang ditemukan meskipun dilakukan pencarian intensif. Ketiga kru dinyatakan tewas dan lokasi pasti hilangnya pesawat tetap menjadi teka-teki.
hilangnya B-47 tahun 1956 bukan hanya menjadi tragedi bagi keluarga kru, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang nasib bahan nuklir yang dibawa oleh pesawat tersebut. Hingga kini, lokasi jatuhnya pesawat dan kapsul tersebut belum dapat dipastikan, menjadikan insiden ini salah satu misteri penerbangan paling membingungkan dalam sejarah militer Amerika Serikat. Helios Airways penerbangan 522. Helios Airways nomor penerbangan 522 merupakan tragedi penerbangan yang terjadi pada 14 Agustus 2005. Pesawat Boeing 737-300 tersebut lepas landas dari Bandara Internasional Larnaca, Siprus, menuju Bandara Internasional Praha dengan perhentian di Athena, Yunani. Namun pesawat ini tidak pernah mencapai tujuannya. Setelah lepas landas, kru pesawat melaporkan masalah sistem pendingin kabin yang menjadi indikasi masalah teknis lainnya. Beberapa menit kemudian, komunikasi dengan menara kontrol terputus dan pesawat mulai menyimpang dari rute yang ditentukan. Pesawat terus terbang secara otomatis pada ketinggian jelajah sekitar 10 km selama beberapa jam sebelum akhirnya kehabisan bahan bakar dan jatuh di dekat Gramatiko, Yunani, sekitar 40 km dari Athena. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 121 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Penyelidikan mendalam mengungkap bahwa tragedi ini disebabkan oleh kegagalan sistem tekanan kabin yang tidak diatur dengan benar sebelum lepas landas. Akibatnya, tekanan udara di dalam kabin menurun drastis saat pesawat mencapai ketinggian tertentu, menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen bagi semua orang di dalam pesawat. Hipoksia menyebabkan kru dan penumpang kehilangan kesadaran sehingga tidak ada yang mampu mengendalikan pesawat. Faktor lain yang memperparah situasi adalah kegagalan kru untuk mengenali dan merespon masalah tekanan kabin dengan tepat. Selain itu ditemukan bahwa prosedur pemeriksaan sebelum penerbangan tidak dilakukan secara menyeluruh, termasuk pengaturan saklar tekanan kabin yang salah. Kombinasi kesalahan manusia dan kegagalan teknis ini menciptakan situasi kritis yang berujung pada tragedi. Meskipun penyebab utama kecelakaan telah diidentifikasi, beberapa aspek dari tragedi ini tetap menjadi misteri. Salah satu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya adalah mengapa seorang pramugara, Andreas Prodromou, ditemukan di cockpit mencoba mengendalikan pesawat beberapa saat sebelum terjatuh. Prodromou yang memiliki lisensi pilot namun tidak bertugas sebagai awak penerbangan pada saat itu, banyak yang berspekulasi bahwa ia berusaha menyelamatkan pesawat setelah kru lainnya tidak sadarkan diri. Namun upayanya terlambat karena pesawat sudah kehabisan bahan bakar. Thai Airways Flight 311. Thai Airways penerbangan 311 merupakan salah satu tragedi penerbangan yang terjadi pada 31 Juli 1992. Pesawat Airbus A310-304 milik Thai Airways International berangkat dari Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok, Thailand, menuju Bandara Tribhuvan di Kathmandu, Nepal. Penerbangan ini mengangkut 99 penumpang dan 14 awak kabin. Pesawat tersebut lepas landas pada pukul 11.00 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di Kathmandu sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Namun pesawat ini tidak pernah mencapai tujuan. Saat mendekati Bandara Tribhuvan, pesawat mengalami kecelakaan di wilayah perbukitan dekat Kathmandu yang dikenal sebagai daerah dengan medan yang sulit dan cuaca yang sering berubah-ubah. Kecelakaan Thai Airways penerbangan 311 terjadi di kawasan perbukitan Langtang, sekitar 80 km di utara Kathmandu. Pesawat tersebut menabrak tebing pada ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. Lokasi kecelakaan berada di daerah yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga upaya penyelamatan dan evakuasi memakan waktu yang cukup lama. Tim penyelamat baru dapat mencapai lokasi keesokan harinya, dan seluruh penumpang serta awak kabin dinyatakan tewas. Investigasi awal menunjukkan bahwa cuaca buruk termasuk kabut tebal dan hujan menjadi faktor utama yang menyebabkan kecelakaan. Namun ada beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan, seperti mengapa pesawat yang dilengkapi dengan sistem navigasi modern tetap tidak dapat menghindari tabrakan dengan tebing. Tragedi Thai Airways penerbangan 311 hingga kini masih menjadi misteri. Meskipun laporan resmi menyatakan bahwa cuaca buruk dan kesalahan pilot menjadi penyebab utama kecelakaan,
Beberapa pihak mempertanyakan mengapa pesawat tersebut tidak melakukan prosedur darurat atau mengubah rute ketika menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim. Varig Flight 967. Varig Flight 967 adalah salah satu misteri penerbangan paling membingungkan dalam sejarah aviasi. Pada 30 Januari 1979, pesawat kargo Boeing 707-323C yang dioperasikan oleh Varig Cargo lepas landas dari Bandara Internasional Narita, Jepang, menuju Rio de Janeiro, Brasil, dengan pemberhentian di Los Angeles, Amerika Serikat. Pesawat tersebut membawa 6 awak dan kargo bernilai tinggi, termasuk lebih dari 50 lukisan karya seniman terkenal Jepang Brasil, Manabu Mabe. Sekitar 20 menit setelah lepas landas, kru melaporkan posisi mereka sekitar 500 km dari pantai Jepang. Namun, komunikasi berikutnya yang dijadwalkan pada pukul 21.23 tidak pernah terjadi. Upaya untuk menghubungi pesawat melalui radio dan radar gagal sepenuhnya. Operasi pencarian besar-besaran yang melibatkan Angkatan Laut dan Udara Jepang serta Amerika Serikat berlangsung selama 8 hari, tetapi tidak menemukan satupun jejak puing atau korban. Ketidakmampuan untuk menemukan sisa-sisa pesawat atau kargo membuat penyelidikan menjadi sangat sulit dan melahirkan berbagai teori tentang penyebab hilangnya pesawat ini. Salah satu teori utama adalah terjadinya dekompresi mendadak di kabin yang menyebabkan kru kehilangan kesadaran akibat hipoksia. Dalam kondisi autopilot, pesawat diduga terus terbang hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di Samudra Pasifik. Teori lain menyebutkan kemungkinan pembajakan untuk mencuri lukisan-lukisan berharga tersebut. Tetapi tidak ada satupun karya seni itu yang muncul kembali di pasar gelap atau tempat lain. Ada juga spekulasi bahwa pesawat mungkin memasuki wilayah udara Uni Soviet secara tidak sengaja dan ditembak jatuh atau dipaksa mendarat karena membawa komponen militer sensitif seperti bagian dari jet tempur MiG-25. Malaysia Airlines penerbangan MH370. Hilangnya Malaysia Airlines penerbangan MH370 pada 8 Maret 2014 merupakan salah satu peristiwa paling misterius dalam sejarah penerbangan modern. Pesawat Boeing 777-200ER tersebut membawa 239 orang, termasuk penumpang dan awak, saat menghilang dari radar selama penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Pesawat terakhir terdeteksi di atas Laut Cina Selatan sebelum berbelok secara tiba-tiba ke arah barat dan melintasi semenanjung Malaysia. Setelah itu, sinyal transponder pesawat mati dan komunikasi dengan menara kontrol terputus. Upaya pencarian awal difokuskan di perairan sekitar Vietnam dan Laut Cina Selatan, namun tidak ditemukan jejak pesawat. Wilayah ini menjadi fokus utama pencarian internasional, meskipun medan yang luas dan kedalaman samudera yang mencapai lebih dari 4.000 meter membuat operasi pencarian sangat sulit. Pencarian MH370 menjadi salah satu operasi pencarian paling mahal dalam sejarah penerbangan, melibatkan upaya multinasional yang mencakup kawasan luas dari Laut Cina Selatan hingga Samudra Hindia bagian selatan. Meskipun demikian, upaya selama bertahun-tahun hanya menghasilkan sedikit petunjuk. Beberapa pecahan pesawat seperti flaperon atau bagian sayap ditemukan terdampar di pulau-pulau terpencil di Samudra Hindia seperti Reunion dan Madagaskar. Analisis forensik terhadap serpihan ini mengkonfirmasi bahwa mereka berasal dari MH370, namun tidak memberikan jawaban pasti mengenai penyebab hilangnya pesawat. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang ditemukan mengenai kondisi pesawat atau alasan mengapa pesawat menyimpang dari rute yang direncanakan. Beberapa teori diajukan, termasuk kegagalan teknis, sabotase, atau intervensi manusia. Namun tidak ada yang dapat dibuktikan secara definitif. Hilangnya MH370 tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, bahkan setelah pencarian resmi dihentikan pada 2017. Operasi pencarian swasta dilakukan oleh perusahaan seperti Ocean Infinity pada 2018, namun hasilnya tetap tidak meyakinkan. Beberapa teori muncul mengenai penyebab hilangnya MH370, termasuk kemungkinan kerusakan teknis mendadak, aksi sabotase, atau tindakan disengaja oleh pilot. Salah satu teori yang banyak dibahas adalah bahwa Kapten Zahari Ahmad Shah mungkin secara sengaja mengarahkan pesawat keluar jalur sebagai bentuk bunuh diri yang tragis. Pacific Airlines Flight 355.
Pacific Airlines Flight 355 adalah salah satu misteri penerbangan yang terjadi pada 21 Juli 1951 saat mengangkut 37 orang termasuk 31 penumpang dan 6 kru dalam perjalanan dari Vancouver, Kanada menuju Tokyo, Jepang. Setelah lepas landas dari Vancouver pada pukul 18.35 waktu setempat, pesawat melaporkan keberadaannya di Cape Spencer di British Columbia sekitar 90 menit kemudian. Namun setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut yang diterima, upaya pencarian berlangsung selama berbulan-bulan tetapi tidak ada jejak pesawat atau penumpangnya yang ditemukan. Pencarian ini akhirnya dihentikan pada 31 Oktober 1951 tanpa hasil yang memuaskan. Penyelidikan lebih lanjut tidak dapat menentukan penyebab pasti dari hilangnya pesawat tersebut karena tidak ada bukti fisik yang dapat dianalisis. Dalam laporan tahun 1974 oleh Otoritas Penerbangan Sipil Inggris, dinyatakan bahwa penyebab hilangnya pesawat tidak dapat ditentukan karena kurangnya bukti atau temuan apapun terkait lokasi kecelakaan maupun keberadaan korban. Hilangnya Pacific Airlines Flight 355 tetap menjadi salah satu misteri penerbangan paling mencengangkan hingga saat ini. Tidak adanya jejak fisik pesawat dan penumpang membuat kasus ini sulit untuk dipecahkan, bahkan dengan teknologi modern sekalipun. Beberapa teori muncul terkait insiden tersebut, termasuk kemungkinan bahwa pesawat mengalami kegagalan teknis atau cuaca buruk yang menyebabkan kecelakaan fatal di wilayah terpencil. Aer Lingus Flight 712. Aer Lingus Flight 712 yang dikenal juga sebagai Saint Pellim mengalami kecelakaan tragis pada 24 Maret 1968, menewaskan seluruh 61 penumpang dan awak pesawat. Pesawat Vickers Viscount 803 ini lepas landas dari Bandara Cork menuju London Heathrow pada pukul 10.32 pagi. Segalanya berjalan normal hingga sekitar pukul 11.00 ketika komunikasi terakhir dari kokpit melaporkan bahwa pesawat sedang menurun dengan cepat dan berputar. Beberapa saat kemudian pesawat jatuh di Laut Irlandia sekitar 11 km dari Tuscarora, Wexford. Meskipun upaya pencarian segera dilakukan, hanya sebagian kecil puing-puing dan 14 jasad yang berhasil ditemukan. Sisanya tetap hilang di dasar laut. Tidak adanya kontak hitam pada pesawat ini membuat investigasi menjadi sangat sulit, sehingga penyebab pasti kecelakaan tidak pernah terungkap secara definitif. Berbagai teori muncul untuk menjelaskan tragedi ini, mencerminkan kompleksitas dan misteri yang menyelimutinya. Salah satu hipotesis awal adalah kegagalan struktural akibat korosi atau kelelahan logam pada bagian pesawat, terutama pada mekanisme elevator trim tab di ekor pesawat. Teori lain mengusulkan kemungkinan tabrakan dengan burung besar atau bahkan pesawat tak berawak seperti drone militer. Dugaan keterlibatan militer Inggris menjadi pusat spekulasi selama beberapa dekade karena lokasi kecelakaan yang dekat dengan Aberport, sebuah pangkalan uji coba rudal di Wales. Beberapa saksi mata melaporkan melihat objek terbang yang dikenal di sekitar lokasi kejadian pada hari itu. Namun pihak Kementerian Pertahanan Inggris membantah keterlibatan mereka dan menyatakan bahwa pangkalan tersebut tidak beroperasi pada hari Minggu ketika kecelakaan terjadi. Hingga kini, misteri Aer Lingus Flight 712 tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah penerbangan di Irlandia. Kenya Airways penerbangan 507. Kenya Airways penerbangan 507 yang beroperasi menggunakan pesawat Boeing 737-800 mengalami kecelakaan tragis pada tanggal 5 Mei 2007 setelah lepas landas dari Bandara Internasional Douala di Kamerun. Pesawat ini dijadwalkan terbang dari Abidjan, Pantai Gading menuju Nairobi, Kenya dengan pemberhentian di Douala. Kecelakaan terjadi hanya 2 menit setelah lepas landas, menewaskan seluruh 114 penumpang dan awak di dalamnya. Pesawat jatuh ke dalam rawa mangrove sekitar 5,4 km dari ujung landasan pacu Bandara Douala dan sebagian besar badan pesawat tenggelam di lumpur. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa kecelakaan disebabkan oleh hilangnya kendali akibat disorientasi spasial yang dialami pilot dalam kondisi malam gelap tanpa referensi visual eksternal. Namun sejumlah kejanggalan dalam peristiwa ini membuat kecelakaan tersebut menjadi salah satu misteri penerbangan yang paling membingungkan. Kejanggalan pertama muncul dari keputusan pilot untuk tetap lepas landas meskipun cuaca buruk melanda wilayah tersebut.
Dua penerbangan lainnya dari Royal Air Maroc dan Cameroon Airlines memilih menunda keberangkatan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Namun, Kapten Kenya Airways penerbangan 507 Francis Mbatia Memuya memutuskan bahwa cuaca cukup baik untuk terbang meskipun tidak mendapatkan izin lepas landas dari menara pengawas. Setelah mencapai ketinggian sekitar 300 meter, Kapten menyerahkan kendali kepada kopilot dengan instruksi untuk mengaktifkan autopilot. Sayangnya, autopilot tidak berhasil diaktifkan dan pesawat terbang tanpa kontrol selama hampir 1 menit. Dalam waktu singkat, pesawat mulai miring ke kanan hingga mencapai sudut kemiringan yang ekstrim sebesar 115 derajat sebelum akhirnya jatuh dengan kecepatan tinggi ke rawa mangrove. Selain itu, fakta bahwa lokasi jatuhnya pesawat baru ditemukan 2 hari setelah insiden, meskipun jaraknya relatif dekat dengan bandara, semakin menambah misteri ini. Penerbangan Air France 447. Penerbangan Air France 447 yang menggunakan pesawat Airbus A330-200 menghilang secara misterius pada tanggal 1 Juni 2009 saat melintasi Samudra Atlantik dalam perjalanan dari Rio de Janeiro, Brasil menuju Paris, Prancis. Pesawat tersebut membawa 228 orang, termasuk 12 awak kabin dan 216 penumpang. Hilangnya pesawat ini terjadi sekitar 6 jam setelah lepas landas ketika pesawat memasuki wilayah turbulensi hebat di dekat garis khatulistiwa. Kontak terakhir dengan menara kontrol dilakukan pada pukul 01.33 waktu setempat saat pesawat berada pada ketinggian sekitar 11.000 meter. Setelah itu, pesawat tidak memberikan sinyal darurat atau komunikasi apapun dan hilang dari radar secara tiba-tiba. Kejadian ini mengejutkan dunia penerbangan karena Airbus A330-200 dianggap sebagai pesawat yang sangat canggih dan aman. Pencarian intensif segera dilakukan oleh otoritas Brasil dan Prancis dengan melibatkan pesawat, kapal, dan teknologi sonar canggih untuk menemukan bangkai pesawat. Namun upaya ini awalnya tidak membuahkan hasil karena lokasi hilangnya pesawat berada di wilayah Samudra Atlantik yang sangat luas dan dalam, dengan kedalaman mencapai lebih dari 4.000 meter. Baru pada tahun 2011, setelah 2 tahun pencarian, bagian-bagian pesawat dan perekam data penerbangan berhasil ditemukan di dasar laut. Analisis terhadap perekam data mengungkap bahwa pesawat mengalami kegagalan sistem pitot statik yang menyebabkan kecepatan udara tidak terukur dengan akurat. Hal ini memicu serangkaian kesalahan dalam sistem otomatis pesawat dan keputusan pilot yang akhirnya mengakibatkan stall atau kehilangan daya angkat. Meskipun penyebab teknis telah diidentifikasi, hilangnya Air France 447 tetap dianggap sebagai misteri yang sangat kompleks. Faktor-faktor seperti cuaca ekstrim, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem teknologi canggih saling berkaitan dalam peristiwa ini. Jadikan hilangnya Air France 447 sebagai salah satu tragedi penerbangan paling misterius dalam sejarah modern.